Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Selamat siang. siang. Horas, abangku Horas. Bastian Sihombing. Senang bertemu kembali siang hari ini dan lebih senang lagi karena kita sama-sama bertemu dengan teman-teman, kolega, ya, para sejawat eh, di dunia teknik dan dunia keinsinyuran. Hari ini eh, giliran HJKI, ya, menjadi tuan rumah webinar yang secara konsisten diselenggarakan oleh P3SM Group untuk dalam rangka pembinaan, ya, penguatan para stakeholder, anggota asosiasi-asosiasi di lingkungan P3SM, juga para asesor diantaranya ada di sana dan sebagainya. Secara konsisten seminggu, sekarang sudah mulai 3 kali seminggu ini dilaksanakan. Ini saya perhatikan, ya, alhamdulillah. Hari ini para peserta webinar kembali kita akan uh, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Pak Bastian Sihombing senior, hadir di sini untuk bisa memberikan apa ya, sharing gitu ya, berikan sharing khususnya terkait dengan uh, topik kita, meningkatkan integritas konstruksi melalui HPS. Judul yang tadi waktu pertama kali saya baca ditanya, berani nggak jadi moderator ini? Ini susah-susah, gampang ini. Integritas itu bukan barang gampang di Republik ini gitu loh. Nah, tapi terus lebih menukik karena ini ada hal-hal yang sifatnya kuantitatif yang bisa kita jadikan rujukan. Nah, jadi saya penasaran. Oke lah, saya terima tantangan untuk menjadi moderatornya Pak Bastian untuk topik ini. Ya, Pak Bastian ini saya pikir kalaupun tidak diperkenalkan lagi, beliau adalah sudah kita kenal ya di beberapa serial webinar ini. Beliau mantan pejabat di PUPR yang pernah eh, menjadi kepala balai, ya, itu setingkat dengan direktur itu ya sebetulnya. Nah, kemudian artinya kemudian beliau menjalani masa pensiun. Setelah pensiun itu menjadi profesional di lingkungan, kalau sebelumnya pengguna jasa, beliau juga mengalami menjadi penyedia jasa. Therefore, lengkaplah mudah-mudahan pengalaman dan pengetahuannya untuk kita. Nah, wabil khusus terkait dengan topik pada siang hari ini, eh, meningkatkan integritas konstruksi melalui HPS. HPS itu harga perkiraan sementara, ya. Sendiri, Pak. Harga perkiraan sendiri. Sendiri, sorry. Sendiri kok sementara. Jadi owner estimate lah kalau pakai bahasa Jawanya gitu ya, atau bahasa Iya. Batak itu owner estimate ya. Baik, tanpa berpanjang kata, saya pikir mari kita simak, kita fokus ya, untuk mendengarkan, menyimak, mempelajari dan menyiapkan, siapkan catatan alat tulis ya, karena pertanyaan akan diakomodir pada akhir session gitu supaya tidak terinterupsi. Nah, bahan sudah disiapkan oleh Pak Bastian dan insya Allah akan dibagi. Tetapi di tengah elaborasi itu beliau akan mengandalkan tacit knowledge. Nah, ini kalau Oke, jadi siapkan alat tulis dan siapkan catatan kalau ada di tengah-tengah perjalanan pemaparan beliau ada yang perlu ditanyakan atau dikomentarin, dicatat dan nanti kita akan berikan kesempatan. Pak Bastian, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Bastian. Saya akan monitor ya, sambil saya membuat catatan yang diperlukan. Oke. Oke, monggo Pak Bastian, Ya. silakan. Terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Izin saya mungkin akan. Waalaikumsalam. Pak Bastian, izin saya share screen ya. Saya off kamera ya supaya apa Oh terdengar iya, ya. bagus, ini agak-agak ini. Ya, silakan, silakan, Pak. Ini kelihatan, Pak ya, bahan saya, Pak Bambang.
Teman-teman, Kelihatan, Pak, Ya, kelihatan, kelihatan, kelihatan. Pak. kelihatan Ya, ya, oke. ini sudah, ini kelihatan di halaman 41, 43, Ya, Pak. betul, betul, betul. Saya mau. Bapak tekan F5 Ini, saja ini, jadi ini, itu. ini judulnya ya, meningkatkan integritas konstruksi melalui transparansi HPS. Teman-teman, saya Oh, tidak berbicara terkait dengan bagaimana menghitung HPS. Mungkin kalau bagaimana menghitung HPS, saya rasa softwarenya sudah ada, baik di BIM itu ada, di analisa yang disiapkan oleh PU juga ada. Saya tidak bicara sampai ke sana. Saya bicara dari sudut yang lain. Kalau teman-teman ingat, kita pernah presentasi 2 kali terkait dengan uh, pelelangan berbasis rantai pasok. Kalau bicara pelelangan, tentu bicara HPS. Ya kan? Menyiapkan HPS, kemudian harga HPS yang dilelang. Kemudian pelelangan berbasis TKDN. Ada 2 model yang sebetulnya ini menyuarakan kita hanya punya 1 model lelang, yaitu harga terendah yang memenuhi syarat administrasi. Hanya itu yang kita punya, sehingga cenderung perang harga kan. Kemudian sekarang ada hal yang baru yang namanya e-katalog. Nah, saya akan menyinggung sedikit tentang e-katalog. Apa itu HPS? HPS itu merupakan perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh PPK. PPK ini pemimpin proyek lah ya. Kita harus berkali-kali kalau berbicara memang tidak boleh berpikir bahwa ini hanya lelang pemerintah. Karena di swasta juga ada lelang yang dilakukan oleh swasta. Jadi saya setarakan pejabat pemimpin ini misalnya dengan pemimpin proyek gitu. Ini ada aturannya. Nanti kalau mau bicara aturan ini di mana, di dalam referensi di bawah itu ada daftarnya. HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh PPK. Ini dari aturan saya ya, yang telah memperhitungkan biaya langsung, tenaga kerja, bahan dan alat, biaya tidak langsung, biaya umum dan keuntungan. Hanya ini kira-kira definisi HPS. Kemudian HPS dihitung secara keahlian menggunakan data yang dipertanggungjawabkan. Ada pasalnya, alat. Jadi HPS itu gunanya alat untuk menilai kewajaran harga. Ini Bapak tolong catat, kewajaran harga. Ya, saya kasih merah. Atau kewajaran harga satuan. Kemudian dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran, jadi maksimum ya, maksimum di angka HPS yang sah dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lain. Dasar untuk menetapkan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai kurang dari 80%. Jadi HPS ini digunakan sebagai nilai dipresentasikan untuk menentukan jaminan pelaksanaan. Karena di dalam pelelangan itu selalu ada jaminan pelaksanaan. Kenapa ini penting? Karena kita mau berbicara keberhasilan suatu proyek. Makanya selalu ada jaminan pelaksanaan. Di swasta juga banyak. Ada jaminan pelaksanaan dengan model yang bisa saja berbeda dalam bentuk. Saya pernah melihat swasta meminta jaminan pelaksanaan dalam bentuk bukan bank garansi, tetapi dalam bentuk cash gitu, yang sebetulnya jaminan itu tidak dalam bentuk cash. Tapi saya pernah melihat dan berhadapan dengan cerita seperti ini. Lalu komponen HPS adalah ya harga satuan pada tiap item pekerjaan. Harga tiap item pekerjaan dihitung dengan analisa harga satuan. Jadi HPS itu untuk tiap-tiap item ada analisanya. Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu cara menghitung harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan termasuk harga, kok ada kata yang nggak cocok nih. Termasuk harga dasar, upah, peralatan, dan harga sewa beli peralatan untuk menyelesaikan satuan pekerjaan. Jadi
teman-teman tolong dicatat ada harga bahan atau harga satuan dasar. Ini yang mau kita tekankan sebetulnya. Harga satuan dasar ini yang mau kita tekankan. Karena menurut saya bagaimana meningkatkan integritas dari suatu HPS itu dimulai dari sini. Ya. Ini ada ini sudah saya jelaskan tadi, ini hanya pengulangan, tetapi HPS itu tidak bersifat rahasia, ya. Yang rinciannya yang bersifat rahasia. Kemudian ini saya rasa tidak usah. Petunjuk pembuatan HPS ada diatur oleh Menteri PU ya, Peraturan Nomor 1 Tahun 2022. Nah, biasanya memang teman-teman dalam menghitung HPS menggunakan menggunakan aturan ini. Sangat mudah, tinggal memasukkan jarak dan lain sebagainya, parameter lain-lain, maka kita sudah dapat harga satuan. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah untuk bahan pelelangan dan kontrak bagi masyarakat jasa konstruksi, siapa saja ya, kontraktor, konsultan, supplier, tenaga ahli, individu, macam-macam. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk menukik terlalu dalam, saya mau kasih tahu dulu, banyak harga di dalam konstruksi, namanya planning cost. Planning cost ini biasanya digunakan pada saat FS ya, harga perkiraan untuk perencanaan atau harga planner lah, untuk menghitung kelayakan suatu proyek. Ini biasanya diperoleh dengan cepat, tidak terlalu akurat, hanya untuk menghitung apakah pekerjaan ini layak untuk kita lanjutkan atau kita konstruksi atau tidak. Atau ini kaitannya dengan investasi biasanya. Biasanya dihitung dengan menggunakan pra-design, konsep desain, atau basic design. Kalau basic design mungkin udah agak terlalu dalam karena ini siap-siap untuk konstruksi. Dan ini sudah ada kalau basic design itu sudah ada pengukuran secara kasar, mungkin pakai drone, pakai macam-macam ya, tapi sangat tidak pengukuran di lapangan gitu. Nah, kemudian kita kenal dengan desain atau DED. Ini sudah sangat akurat. Ini kita gunakan, ini dibuat oleh perencana, kemudian menghasilkan harga estimasi. Nah, namanya estimate engineer. Teman-teman di dalam sebagai tenaga ahli, kita terlibatnya di sini. Estimate engineer ini. Gitu. Kemudian di planning cost ini. Teman-teman untuk kajian selalu masuknya di planning cost. Tapi begitu masuk ke bawah, ke lebih jauh lagi, harga perkiraan sendiri ini adalah bagian atau tugas daripada pemilik pekerjaan. Jadi dasarnya yang dia gunakan adalah estimate engineer, dia evaluasi, dia review, kemudian menghasilkan HPS. Nah, sesudah HPS ada harga satu lagi yang terakhir, yaitu harga kontrak. Harga kontrak ini adalah harga HPS tadi dilelang kemudian menghasilkan harga kontrak. Kemudian yang terakhir sekali biasanya kita kenal dengan harga sesuai dengan as-built drawing. Ini sudah selesai, sudah semua volume sudah pekerjaan sudah diselesaikan, semua volume sudah masuk, ada pekerjaan baru dan lain sebagainya, tambah kurang itu masuk di dalam harga sesuai dengan as-built drawing. HPS dihitung berdasarkan harga satuan yang wajar, mencerminkan harga pasar. Bapak Ibu tolong diingat ya harga pasar ya. Jadi saya berbicara di sini tidak membicarakan volume atau teknik hitung harga satuannya ya. Kemudian teman-teman, saya cari di dalam aturan. Ini memang kita perlu cemburu ya. Menurut saya tenaga ahli itu hanya disebut satu kali saja, hanya satu kali saja pasal yang menyebut estimate engineer. Keberadaan estimate engineer berada pada pasal 66 di Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Ini adalah dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan, meliputi perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana. Ini estimate engineer. Selebihnya kita tidak pernah disebut lagi. Tidak ada kata-kata lain selain hanya selain di tempat ini. Gitu. Terminologi ini seperti tadi saya katakan, terminologi ini tidak banyak disebut dalam aturan kecuali pada perencanaan. Estimate engineer disiapkan pada fase perencanaan,
yang merupakan estimasi biaya yang mencakup berbagai aspek untuk menyelesaikan satu proyek. Termasuklah material, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya di situ. Bahkan ada biaya subkontraktor, biaya overhead, biaya kontingensi, semuanya dihitung di situ. Ya. Harus dipastikan bahwa sebuah komponen ini diperhitungkan secara akurat untuk menghasilkan estimasi biaya yang realistis. Kegiatan ini merupakan kombinasi dua ahli. Satu quantity engineer itu hasil pengukuran. Kalau sekarang mungkin kalau teman-teman yang menggunakan BIM sudah akan semakin mudah untuk mencari kuantitinya. Kemudian ada satu lagi penganalisa harga satuan. Pada tahap berikut, EE ini kemudian digunakan oleh pemilik. Jadi EE diserahkan kepada pemilik, kemudian dia mereview itu, kemudian menerbitkan HPS. Ya. Biasanya disesuaikan dengan pentahapan proyek, target, rencana, dan kesesuaian pendanaan. Ini selalu dikunci, kan? Dikunci oleh pentahapan dan kesesuaian pendanaan. Kalau dananya nggak cukup, ya EE itu di oprak-abrik, dipotong, dan kemudian uh, digunakan gitu. Owner estimate disiapkan pada tahap perencanaan pengadaan. Nah, biasanya yang menjadi pertimbangan dalam analisa harga satuan adalah volume, macam-macam di sini, ada jarak, ada macam-macam ya. Ini masuk dalam perhitungan analisa harga satuan. Ya, ini saya rasa saya tidak usah masuk ke sini. Kemudian ada keuntungan, ada PPN. Ini sangat lazim, sangat umum kita gunakan. Nah, persoalannya adalah di lapangan bagaimana dengan biaya sosial. Di lapangan ternyata begitu kita lihat yang ini, kita hitung dengan semua ini, tapi di faktanya di lapangan yang kita dapat ada biaya sosial, ada biaya lapangan, ada administrasi, ada kesulitan, ada risiko non teknis, ada yang terbuang, ada biaya manajemen atau overhead, ada testing, ada pemeriksaan kualitas, ada paten bahkan kadang-kadang kita temukan. Waktu menghitung ini kita nggak berpikir ke sana. Engineer tidak tidak apa, mereka tidak mungkin pada saat engineer menghitung owner estimate, dia masih berpikir lebih luas, tetapi begitu masuk ke pemilik, dia tidak memperhitungkan bagaimana berada secara detail, tidak secara detail, tetapi dimasukkan ke dalam harga satuan itu sendiri. Jadi saat harga satuan yang mereka sampaikan sudah mencakup ini gitu. Dianggap sudah mencakup ini. Apapun itu risikonya serahkan kepada mereka, mereka yang kerjakan, mereka yang tutup untuk seluruh biaya yang sebenarnya tidak tertulis di dalam kontrak atau di dalam HPS itu sendiri. Nah, dari mana dasar daripada analisa harga satuan itu adalah yang paling penting saya mau ambil adalah harga satuan dasar bahan. Teman-teman, harga satuan dasar ini seperti misalnya agregat atau ya tanah dan lain sebagainya itu berdasarkan penetapan kementerian atau lembaga. Biasanya yang sering kita dapat adalah berdasarkan penetapan pemerintah daerah. Yang saya pernah lihat adalah Bapeda yang menentukan harga satuan dasar tersebut. Apa dasarnya mereka menentukan ini? Saya pernah ditanya, apa sih, kenapa kok Bapeda yang menentukan harga satuan dasar bahan di lapangan itu? Saya tidak bisa jawab, saya terus terang tidak bisa jawab, tetapi selalu dalam kita membuat analisa harga satuan, termasuk EE, teman-teman pasti menggunakan harga aturan yang diterbitkan oleh Bapeda Provinsi. Ya kan? Kemudian ada analisanya, nah, lantas ada lagi harga satuan dasar berdasarkan analisa dan data hasil survei atau data lain yang dipertanggungjawabkan. Tidak yang sangat definit di sini hanya A. Ketetapan Bapeda, harganya sekian. Nah, persoalannya bagaimana Bapeda menghitung itu? Itu yang ingin saya dalami gitu ya. Nah, ini hanya cerita harga satuan dasar di sumber-sumbernya. Saya cari sumbernya macam-macam. Saya pergi ke jadi teman-teman, yang baru di sini adalah informasi harga yang diperoleh dari toko daring.
Toko daring itu apa ya? Toko toko ya kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, Shopee dan lain seperti itulah, sejenis itulah dia. Nah, kemudian harga yang harusnya kita yang benar adalah harga yang diperoleh dari survei dari lapangan gitu. Hanya bagian jadi itulah dasar, itulah yang benar sebenarnya harga harga dasar yang diperoleh dari lapangan dari hasil survei. Atau yang baru di sini saya katakan tadi dari harga dari toko daring. Nanti kita periksa toko daring apa yang ada di dalam toko daring. Nah, persoalannya pemerintah hanya mengatur HPS tapi tidak terlalu banyak mengatur estimate engineer. Agak aman kita sebetulnya sebagai tenaga ahli gitu. Tetapi eh, faktanya kan orang-orang penghitung HPS ini kan apa orang-orang penghitung estimate engineer ini kan tetap rentan selalu dibawa dalam persoalan-persoalan hukum jika oleh pembuat HPS gitu ya. Kemudian harga itu umumnya tidak termasuk ongkos angkut, kemudian bukan dari kompetisi pemasok. Ini yang perlu dicatat. Eh, Kemudian tergantung dari buat untuk apa dia dia harga itu. Saya pernah ngecek harga. Saya ditanya, Bapak harganya untuk beli atau untuk lelang atau untuk jual? Ada tiga harga saya demu. Untuk lelang beda, untuk jual beda, untuk beli beda. Apakah harga itu satu atau tiga? Pertanyaan saya di situ. Menurut saya harga itu harusnya satu. Mau dijual, mau dilelang, mau dibeli, mau dipindahin kemana, harga dari pemasok harusnya cuma satu. Tidak ada harga lelang. Tapi faktanya ada harga lelang. Dan kemudian mereka menerbitkan satu dokumen yang menyatakan sekianlah harganya. Inilah yang digunakan berhadapan dengan kalau terjadi kemalahan harga, inilah yang kita gunakan berhadapan uh, dengan aparat hukum. Tolong di, diingat lagi, harga itu ada tiga. Kemudian harga berubah sesuai dengan waktu, ada inflasi, ya, jadi naik terus. Kemudian satu lagi saya mau tambah, harga itu sangat ditentukan oleh supply and demand, jadi bergerak terus gitu. Harga itu sehingga tidak bisa kita katakan satu harga tahun ini kita gunakan tahun depan. Tetapi persoalannya ada beberapa titik yang membuat kita berada pada jebakan-jebakan yang membuat posisi tenaga ahli itu agak 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 repot gitu ya. Kemudian harga ini masuk ke dalam analisa, ya ini saya rasa tidak terlalu penting bahwa saya tidak berbicara analisa harga satuan ya, gitu ya. Nah, kemudian harga kalau di perusahaan masing-masing harga satuan itu kemudian apa? Analisa harga satuan itu kemudian apa? Aturan yang diberikan oleh PU itu hanya acuan, tetapi di perusahaan masing-masing mereka akan menghitung sendiri, menghitung ulang berapa harga yang pantas gitu untuk satu proyek, terutama untuk mereka gunakan untuk lelang. Itu tergantung daripada efisiensi dari sistem yang ada di dalam mereka sendiri, tergantung dari kesiapan sumber daya mereka, termasuk kemampuan atau keterampilan dari tenaga ahli yang menghitungnya. Jadi bisa berbeda-beda memang untuk tiap-tiap perusahaan, gitu ya. Tetapi acuannya adalah yang ini, yang pertama ini bahwa eh, yang digunakan adalah panduan yang diterbitkan oleh pemerintah. Selalu begitu kan. Kemudian teman-teman begitu disiapkan oleh tenaga ahli, itu kemudian dirubah menjadi owner estimate. Kalau sesuatu, jadi kalau estimate engineer sudah dirubah kemudian menjadi owner estimate, harusnya terjadi perpindahan tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu masih ada pada pembuat Saya rasa tidak. Kenapa? Karena sudah dirubah oleh owner estimate. Biasanya mereka akan bikin harganya lebih rendah dari estimate engineer. Ini
ini harus diingat. Perpindahan tanggung jawab ini sebetulnya melepaskan, mungkin karena kita insinyur ya, kita kurang kuat secara hukum. Perpindahan tanggung jawab itu melepaskan engineer dari masalah hukum. Sebetulnya harusnya begitu. Gitu. Dalam hal nilai proyek atau pemilik pekerjaan mengambil alih tanggung jawab yang diemban oleh konsultan perencana, jadi terkait dengan nilai EE tadi, maka pemilik pekerjaan mengambil alih tanggung jawab daripada konsultan perencana menjadi tanggung jawab pemilik pekerjaan. Harusnya kan begitu kan? Karena EE yang disiapkan oleh engineer itu sudah dirubah gitu. Udah direview sama dia, kemudian nilai paling terakhir lah yang punya kekuatan hukum gitu. Dalam dunia profesional hal ini seharusnya tidak terjadi dan harus tetap menjadi harusnya EE ini eh, apa EE ini harusnya tetap menjadi tanggung jawab secara profesional dari tenaga ahli. Jadi eh, EE ini harusnya hanya direview berdasarkan, jadi menjadi owner estimate hanya berdasarkan pentahapan dan ketersediaan dana, tetapi bukan berdasarkan eh, tidak berdasarkan hal lain, misalnya di luar 2 poin itu gitu ya. Nah, oleh sebab itu, menurut saya tanggung jawab dari tenaga ahli terhadap produk EE itu tidak berhenti pada proses perencanaan, tetapi berlanjut sampai pada proses pelelangan. Dengan ketentuan perubahan EE menjadi owner estimate tadi bukan dari apa, komponen-komponen harga satuan yang ada di dalam, tapi hanya karena dilakukan pentahapan atau dipotong sesuai dengan dalam beberapa tahun karena ketersediaan dana. Harusnya begitu, ya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan integritas HPS-nya? Nah, integritas HPS itu dinilai daripada seberapa sesuainya harga satuan dasar. Jadi saya ingatkan kembali tadi ada harga satuan dasar yang kita masukkan ke dalam analisa harga satuan, di mana harga satuan dasar itu didapat dari ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah yang biasanya tadi ketetapan oleh Bapeda atau surat dari ini yang menjadi persoalan. Surat dari supplier mengatakan harga lelang kalau untuk lelang harganya sekian. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini yang harus jadi integritas ini yang harus kita perbaiki supaya integritas itu naik, supaya harga satuan itu sesuai dengan harga yang sebenarnya. Dengan demikian maka integritasnya akan naik gitu. Itu yang saya maksud dalam hal integritas. Tidak ada cerita lain. Sehingga kalau bicara masalah hukum, seluruh analisa harga satuan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan bahwa tenaga ahli itu tidak salah gitu dalam menghitung. Sumber-sumber bahan yang digunakan itu tidak dari, artinya berasal dari sumber-sumber yang dipertanggungjawabkan, yaitu harga pasar itu tadi. Kalau pasar mengatakan bahwa sekarang lagi mahal, ya sudah kita pakai mahal, memang itu harga pada saat itu dan harusnya disurvei gitu. Tapi kan kadang-kala kan tidak seperti itu. Menampilkan semua real cost. Nah, kemudian bagaimana, ada apa lagi yang bisa digunakan untuk meningkatkan integritas? Yaitu menampilkan semua real cost yang resmi dikeluarkan pada masa konstruksi. Bapak Ibu, di dalam analisa harga satuan kan tidak semua komponen, tidak semua item itu masuk di dalam analisa harga satuan. Item yang real di lapangan gitu. Banyak sekali hal yang kita hadapi di lapangan yang sebetulnya menjadi cost tetapi tidak muncul di dalam HPS. Harusnya untuk menaikkan integritasnya maka sebetulnya harusnya itu dimasukkan menjadi bagian daripada HPS gitu. Kemudian ada juga yang perlu kita naikkan, yaitu kita tambah dengan memasukkan meningkatkan keakuratan daripada analisa itu. Kemudian memasukkan beberapa hal yang terkait dengan risiko, analisa risiko di dalamnya. Gitu. Kemudian harga yang paling murah itu tidak selalu merupakan harga yang wajar karena ini tergantung supply and demand atau tergantung penjual kalau dia memang ingin melepas harga bahannya segala macam. Jadi harga yang benar itu adalah harga yang
paling banyak diperoleh di pasar atau harga rata-rata yang biasanya merupakan harga yang wajar. Jadi harusnya harga yang di dalam analisa harga satuan itu harusnya harga yang dimasukkan, terutama harga satuan dasar, adalah harga yang berasal dari hasil survei. Gitu. Kemudian dengan ketentuan spesifikasi teknis sudah harus dipenuhi. Kira-kira begitu ya. Jadi tiga poin inilah kira-kira cara untuk meningkatkan uh, integritas daripada analisa harga satuan tersebut. Nah, bagaimana kita peroleh itu? Ini tambahannya, karena HPS disiapkan berdasarkan EE dari perencana, maka EE harus menggunakan harga yang diperoleh dari pasar. Ini yang tadi saya katakan, seorang pembuat EE itu harusnya mensurvei dari harga-harga di pasar itu berapa sih harga batu, harga agregat, harga aspal, harga semen pada titik itu, pada lokasi proyek itu, gitu. Harusnya berdasarkan itu, sehingga harusnya ada dokumen analisa atau dokumen survei harga, tidak berdasarkan surat keterangan atau dokumen yang membedakan antara harga jual dengan harga lelang atau harga beli, gitu ya. Penawaran harga lebih kuat menggunakan harga survei. Jadi harus ini yang sebetulnya kita gunakan. Kemudian satu lagi, harga satuan dasar itu adalah harga yang sebaiknya diperoleh dari harga yang dipublikasikan oleh masyarakat, seperti toko daring. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat toko daring, sebetulnya toko daring itu kan harga lelang ya, lelang di dalam masyarakat. Kalau lihat Tokopedia, mau beli satu material, harganya macam-macam. Maka kemudian kita akan pilih harga yang paling murah dengan spesifikasi yang sama tentunya, dengan ongkos angkut yang paling kecil. Sehingga toko daring itu sebetulnya sudah, kalau kita menggunakan harga-harga seperti itu, maka itu adalah harga yang sudah dilelang di masyarakat, yang bisa menjadi referensi terhadap analisa harga satuan. Kemudian nah ini tadi toko daring itu dengan menggunakan platform perdagangan online yang sebanyak mungkin bahan. Nah, masalahnya gini, harga toko daring itu saya periksa di dalam toko daring itu tidak banyak harga konstruksi yang masuk, sangat kecil, sangat kecil. Hanya mungkin ada aspal drum, ada pipa, ada kaca, ada pipa, ada kaca. Selebihnya yang lain-lain itu agak sedikit sangat terbatas gitu. Kemudian sayangnya di dalam toko daring itu juga tidak dicantumkan spesifikasinya. Kemudian ada lokasi sehingga lokasi itu akan berakibat pada ongkos kirim. Kemudian eh, ada tentu biaya pajak dan lain sebagainya sudah masuk di dalam harga satuan mereka. Kemudian tetapi saya juga tidak pernah menemukan harga sewa alat atau peralatan, kecuali ada yang menjual alat, ada satu dua yang menjual alat. Tetapi saya tidak, karena kita kan kadang-kadang di konstruksi itu tidak menggunakan alat, tidak membeli alat kan untuk satu proyek tertentu. Tapi kadang-kadang kita sewa. Nah, harga sewanya nggak kelihatan di dalam toko daring, jadi masih sangat terbatas sekali. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi bagaimana meningkatkan integritasnya adalah dengan cara memasukkan seluruh item real cost gitu. Nah, apa yang ada di dalam? Jadi selain item pekerjaan konstruksi, volume dan harga satuan, terdapat item berikut yang harusnya tercantum di dalam analisa harga satuan. Sayangnya ini kan harga ini semua disembunyikan di dalam harga satuan. Harusnya kan dicantumkan ada biaya sosial. Contohnya, semua perusahaan mengeluarkan biaya pada hari besar. Upacara 17 Agustus saja yang ngeluarin biaya gitu kan. Ada nggak biaya sosial di dalam kontrak itu? Nggak ada. Gitu. Kemudian ada administrasi atau izin. Ada rapat dan lain sebagainya. Berkali-kali rapat, tetapi tidak semua itu ditanam di dalam harga satuan. Kadang-kadang dikunjungi oleh lembaga-lembaga eksternal. Setiap kunjungan itu kan biaya. Tidak kelihatan biaya-biaya seperti ini. Kemudian ada kegiatan monitoring oleh banyak pihak. Gitu. Ada bunga bank interest during construction. Ini semua ditanam di dalam harga satuan.
ada asuransi, ada risiko, CAR. Ini saya dapat dari teman-teman kontraktor. Ada risiko non teknis, ada PPH juga ada di dalamnya, ada pajak-pajak sewa dan lain-lain yang ada sudah ada di dalam analisa di dalam harga satuan, tetapi tidak muncul di dalam analisa harga satuan. Bapak Ibu, kalau ini dijumlah ini kan besar dan ini real yang dikeluarkan oleh kontraktor, oleh teman-teman konstruksi. Ini di konstruksi. Kalau di konsultan ada lagi. Selain biaya tenaga ahli, ada administrasi, ada THR kan yang dibayar oleh perusahaan. THR ini biasanya semua diambil dari remunerasi. Jadi bayangkan THR sudah menjadi hukum yang harus dibayar sesuai dengan undang-undang atau aturan tenaga kerja, tetapi tidak muncul di dalam analisa harga satuan konsultan. Ada lembur. Teman-teman kalau teman-teman konsultan itu kalau lembur ya nggak dibayar lembur. Karena apa? Kenapa dia lembur? Karena dia mengikuti fleet daripada ya dia ikut saja, sehingga dari mana biaya ini ditutup? Biaya ini ditutup biasanya di lapangan sendiri gitu, yang sebetulnya tidak begini hukumnya. Tidak, artinya kalau ada pihak lain di luar kontrak yang membayar teman-teman konsultan, artinya integritas daripada proyek itu kan terus terang saja kan jadi turun gitu, karena harusnya semua biaya-biaya lembur atau penambahan fleet itu harusnya dibayar dari kontrak itu sendiri gitu. Saya belum pernah melihat biaya-biaya seperti ini ditutup di dalam kontrak, tetapi faktanya dikeluarkan. Kemudian konsistensi kebutuhan, tapi ya 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 sudah pakailah 3 gitu, karena yang di dalam kontrak cuma 3, padahal kita membutuhkan 5. Ini menurut saya juga menurunkan integritas daripada suatu kontrak konsultan itu sendiri. Ada bunga bank, ada risiko. Risiko ini ya ini termasuk risiko profesional ya. Ada PPH, ada pajak personil, itu semua tertanam di dalam, ada pajak sewa tertanam di dalam harga satuan itu sendiri. Apakah ini benar-benar dikeluarkan? Ya benar, tapi tidak muncul kan gitu kan. Kemudian ada lagi biaya pendidikan dan SK atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi apakah ini memang SKK ini memang harus disiapkan oleh pribadi? Tetapi di dalam aturan ada komponen untuk pendidikan, tapi tidak muncul gitu kan. Nah, kemudian ada yang sulit lagi yang harus dikeluarkan, harus dihitung oleh perusahaan konsultan, yaitu tenaga ahli itu harus kadang-kadang untuk ditahan dia harus menunggu. Nah, ini pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan. Ini mungkin agaknya tidak, tetapi inilah real cost yang dikeluarkan oleh konsultan dalam rangka mempertahankan tenaga ahlinya. Kemudian hal yang resmi yang dapat dimasukkan dalam HPS itu harusnya begini. Harusnya item pekerjaan yang telah disepakati dan masuk menjadi bagian yang terlihat di HPS itu harusnya muncul gitu. Apa yang harus disepakati? Macam-macam biaya-biaya tadi, biaya-biaya seperti di dalam ini kan sebetulnya ada yang real yang benar-benar dikeluarkan, termasuk yang ini benar-benar dikeluarkan harusnya masuk di dalam HPS. Kemudian harusnya disiapkan profesional SAM kembali seperti yang dulu. Karena apa? Karena dulu ada profesional SAM ini misalnya ada tamu, ada kunjungan, ada biaya-biaya lain yang sebetulnya secara resmi dapat dipertanggungjawabkan. Harusnya dimasukkan ke dalam profesional SAM. Harusnya disediakan satu angka yang digunakan untuk menanggung semua itu. Kemudian di dalam HPS ada keuntungan ada termasuk, tetapi di dalam keuntungan itu termasuk biaya manajemen gitu. Jadi harusnya overhead-nya dimunculkan gitu ya. Tidak hanya keuntung dalam bentuk keuntungan saja, tetapi harusnya overhead-nya dimasukkan. Kemudian muncul PPN, ini ada resmi gitu. Kemudian semua biaya tersebut harusnya ditetapkan menjadi tanggung jawab penyedia. Jadi dimasukkan oleh pemilik proyek. Karena itu resmi dikeluarkan, soal pertanggungjawabannya itu yang harus dibuat. Artinya jika ada bukti yang resmi dan lain sebagainya,
Itu yang harusnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Kemudian satu hal, dia harus terukur dan wajar. Kemudian seluruh item yang akan dikeluarkan akibat aturan hukum, peraturan, atau penerapan kontrak ditampilkan secara terbuka sehingga membutuhkan perubahan terhadap tampilan HPS. Nilai dari setiap item sesuai dengan real cost, kebutuhan, dan regulasi. Pertanggungjawaban nilai dari setiap item pengeluaran sesuai kebutuhan dan teradministrasi dengan baik. Harga satuan pada setiap item pekerjaan hanya untuk biaya konstruksi tenaga ahli saja. Artinya gini, harga satuan yang ada di item pekerjaan itu hanya untuk biaya yang saya temukan hanya untuk biaya konstruksi atau tenaga ahli saja tanpa memperhitungkan biaya-biaya lain yang seperti saya katakan tadi di atas ya. Itu maksudnya. Nah, dengan demikian maka sebetulnya satu lagi adalah terkait dengan tenaga ahli. Tenaga ahli yang tadi saya katakan bahwa tenaga ahli pembuat HPS itu harusnya secara hukum dia harus mengemban mengemban tanggung jawab hukum mulai daripada dokumen atau harga satuan itu disiapkan sampai masa proses pelaksanaan. Jadi dia tidak lepas dari tanggung jawab itu. Dengan ketentuan tadi bahwa harga di dalam itu tidak terjadi perubahan, harga komponen-komponen di dalamnya tidak terjadi perubahan. Karena begitu dirubah maka tanggung jawabnya beralih seperti saya katakan tadi di sebelumnya. Nah, untuk analisa harga satuan dibutuhkan keahlian yang berbeda, tidak sekedar menganalisa atau menggunakan rumus perkalian harga satuan dengan volume. Saya rasa yang namanya penganalisa harga satuan itu tidak hanya ini kapasitasnya, tapi lebih dari situ. Analisa harga satuan harus dihitung oleh tenaga ahli yang profesional dengan menampilkan bagaimana harga satuan dasar dan sumbernya diperoleh. Jadi ada dokumen yang secara khusus harus disiapkan bagaimana dia mensurvei harga. Yang kadang-kadang ini tidak kita temukannya. Tenaga ahli ini diikat mulai dari proses perencanaan, pelelangan, bahkan konstruksi sampai pada titik audit, harusnya dia terikat di situ. Harga satuan dasar bahan dan alat diperoleh dari harga pasar yang terbentuk di masyarakat. Atau saya mulai tambah lagi dengan platform LKPP atau platform resmi lainnya. Saya mau memperkenalkan e-katalog kepada teman-teman. Nah, yang lalu dalam presentasi lalu ada cerita pelelangan berbasis rantai pasok dan pelelangan berbasis komponen dalam negeri. Harusnya tenaga ahli ke depan sudah harus mengenal dua poin ini. Jadi dia tidak hanya mampu menganalisa harga satuan kemudian mendapatkan item pekerjaan, tetapi dia juga harus mampu mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi subkontrak spesialis. Ya, menjadi subkontrak spesialis, menjadi subkontrak rantai pasok, atau menjadi suatu volume tertentu yang jika pelelangan berbasis rantai pasok dilaksanakan, maka analisa harga satuan yang dia siapkan itu sudah bisa digunakan. Jadi dia sudah harus mengenal bagaimana mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan spesialis atau sumber materialnya. Kemudian keahlian penganalisa harga satuan itu juga harus mampu menghitung komponen dalam negeri. Sekarang keahlian menghitung komponen dalam negeri itu dimiliki oleh PT Surveyor Indonesia dan ada satu lagi, ada dua itu. Hanya mereka yang atau tetapi keahlian itu khusus dimiliki oleh mereka. Ke depan tenaga ahli penghitung harga satuan itu harusnya sudah mampu menghitung TKDN sehingga dia harus mengenal yang namanya sertifikat TKDN, mengenal proses pembentukan dari bahan dasar tersebut gitu. Termasuk komponen-komponen alat dalam negeri atau luar negeri yang digunakan. Ya, harus ke sana dalamnya seorang ahli tenaga ahli penganalisa harga satuan. Kemudian penganalisa harga satuan itu mempunyai kekuatan hukum, harusnya mengikat, jadi terikat dengan masalah hukum karena artinya begini,
PPK dan lain sebagainya nggak perlu lagi minta tanggung jawab pihak lain. Pokoknya begitu ini disiapkan oleh pembuat apa oleh seorang pembuat analisa harga satuan, maka secara hukum ya tanggung jawab itu ada pada dia gitu ya. Gitu. Jadi tidak kemana-mana lagi tanggung jawabnya. Sehingga dengan demikian maka dia akan harus kita dorong, kita masukkan pada posisi punya kekuatan hukum, kemudian harus jelas ditetapkan secara aturan apa kewajibannya, apa sanksinya kalau dia salah. Kemudian yang paling penting bahwa ada hukum tentu ada remunerasi yang baik dong gitu. Jangan sampai teman-teman punya tanggung jawab hukum tapi tidak sesuai dengan remunerasinya. Terus terang remunerasi kita saya berkali-kali menilai saya di lapangan ya ketemu dengan teman-teman ya terus terang saja ya cukup berat ya. Sehingga integritas kita memang sangat terganggu dengan akibat daripada persoalan remunerasi ini gitu ya. Seperti saya katakan yang lalu bicara kalau bicara harga konstruksi dia mengikuti inflasi setiap tahun. Sangat gampang kita menaikkan harganya. Tinggal bicara inflasi kita tambah 10%. Tetapi pernah nggak teman-teman berbicara remunerasi yang naik sesuai dengan inflasi? Saya rasa jarang sekali, kecuali menunggu aturan baru yang keluar. Kalaupun eh, tidak ada aturan baru, maka remunerasi itu ditentukan dengan menurunkan tahun pengalaman yang dibutuhkan. Diturunkan tahun pengalamannya supaya dana yang tersedia itu dicukupkan dengan remunerasi. Ya cocok juga dengan remunerasinya, tetapi minimum pengalamannya yang diturunkan. Yang sebetulnya faktanya di lapangan kan teman-teman itu sudah sangat berpengalaman sehingga dan seringkali dibayar tidak sesuai dengan pengalaman kerjanya. Nah, tenaga ahli sejenis ini, jadi sejenis ini, tenaga ahli HPS yang bertanggung jawab secara hukum ini sebenarnya sudah ada di eh, pembebasan lahan yang namanya konsultan KJPP. KJPP itu punya sertifikat dalam menentukan harga lahan yang akan dibebaskan. Dan dia bertanggung jawab. Dia tanda tangan, dia bertanggung jawab dan pada satu saat nanti terjadi kemahalan dia terseret secara hukum. Saya tidak periksa bagaimana bagaimana eh, remunerasinya dia, tetapi yang saya tahu bahwa ada kontrak konsultan secara khusus untuk penentuan eh, harga pembebasan lahan ini. Kemudian tentu membutuhkan training khusus karena ada dua komponen yang masuk tadi. Kemudian harus ada aturan baru, kemudian aturan baru untuk meletakkan tanggung jawab yang secara khusus tadi di dalam penganalisa harga satuan. Ya. Nah, saya mau menjelaskan platform perdagangan yang online milik masyarakat. Bapak Ibu, toko daring itu kan tadi saya katakan harga yang terdapat di platform online tersebut merupakan hasil dari lelang oleh masyarakat. Nah, kalau saya temukan begini nih. Bapak lihat ada 2,1, ada 2,5, ada 3,1. Teman-teman tentu akan cenderung mencari yang harga yang murah dengan spesifikasi yang sama. Saya rasa kita nggak usah tidak bertanya terlalu jauh soal ini. Kita melakukan hal yang sama, kita mau membeli satu material, kita cek harganya. Kalau kita lihat mana yang murah, itu yang kita pilih. Lihat ini ada kaca 450, 432, 55, 360 gitu. Nah, kalau ini dijadikan referensi, artinya kalau ini dijadikan referensi, artinya harga satuan itu kan akan semakin murah. Ya, persoalannya di sini adalah persoalan spesifikasi yang harusnya nanti saya sampaikan. Ya, tetapi toko daring itu adalah harga yang kalau kita gunakan di dalam konstruksi itu menjadi harga yang meningkatkan efisiensi bahkan meningkatkan integritas. Ini contoh pipa, ini contoh pompa. Pompanya sama ini. Saya coba ambil yang sama. Kira-kira tapi lihat perbedaan harganya. Pipanya coba lihat perbedaan harganya naik turun. Ada persatuan, ada per kelompok dan lain sebagainya. Kemudian ini kaca, ini aluminium. Nah,
Apa yang perlu diperbaiki di sini? Sebetulnya hanya kita perlu memperbaiki. Kalau ini memang lengkap, ini kita hanya perlu memperbaiki sistem search-nya. Searching sistemnya memang nggak terlalu mudah kita menggunakan ini. Lantas tidak luas gitu. Jadi semua bahan konstruksi masuk. Kemudian standarisasi sesuai dengan harusnya distandarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dicantumkan spesifikasinya. Ada lokasi tentu, ada dimensi, ada ketersediaan volumenya yang tidak terlalu disebutkan. Kemudian dibutuhkan memang harusnya ada video untuk melihat kondisi alat atau bahan tersebut. Kemudian harga bahan hanya harga bahan untuk suplai material. Jadi ya kemudian yang tidak ada juga adalah harga sewa. Saya tidak menemukan harga sewa alat di dalam toko daring tersebut. Nah, sebetulnya di dalam aturan sudah ada aturan mengatakan bahwa masyarakat bisa membentuk toko daring konstruksi yang mencantumkan bahan seluas mungkin termasuk persewaan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ini muncul maka menurut saya ini sangat cukup bagus untuk menjadi referensi daripada harga. Toko daring ini akan cenderung lebih murah karena proses kompetisi secara terbuka. Gitu ya. Jadi sebenarnya sudah dilelang gitu, sudah dilelang oleh masyarakat di dalamnya. Kemudian ada lagi perdagangan online oleh pemerintah, itu LKPP. LKPP sudah membentuk toko daring sebetulnya yang namanya e-katalog. Nah, ini agak sedikit saya coba cek memang agak sedikit sulit mencarinya karena searching sistemnya ya ternyata begini, saya kemarin konsultasi atau diskusi, ternyata ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Terkait dengan toko daring LKPP ada aturannya bahwa yang muncul itu hanya di dalamnya hanya bahan standar atau yang dapat distandarkan memiliki risiko rendah dan harganya sudah terbentuk di pasar. Jadi memang pasar sudah jadi harga di pasar itu sudah hampir rata-rata gitu. Kira-kira itu ya. Kemudian aturan ini menunjukkan bahwa publik jadi kalau kita gunakan e-katalog sebenarnya ini sudah bisa kalau kita dapat secara lengkap harga di situ, tetapi harga yang ada di situ ternyata bukan harga material, tetapi harga material plus jasa. Sehingga tidak bisa digunakan secara penuh ke dalam analisa harga satuan. Ya. Jadi dia tidak bisa kita gunakan menjadi referensi sebagai harga dasar gitu. Ya, itu dia. Kemudian saya katakan tadi e-katalog bukan hanya harga satuan bahan dasar atau satuan bahan, tetapi juga termasuk jasa. Ini saya sudah sampaikan. Oleh karena itu harusnya di dalam e-katalog itu harus dipisahkan antara jasa dengan harga bahan, gitu supaya bisa menjadi referensi. Kalau disatukan dia tidak bisa jadi referensi. Ya, di dalam toko daring atau e-katalog harga bahan dasar dicantumkan adalah jadi ternyata begitu saya diskusi dengan teman-teman di Bina Marga, di dalam toko daring yang kelihatan seperti ini nih, ya. Di belakangnya ternyata ada apa? Ada ini nih. Di belakangnya itu ternyata ada harga-harga material lain, yaitu seperti agregat, jadi kelas A, kelas B, aspal dan lain sebagainya. Itu ada seperti itu. Jadi dalam e-katalog itu lelang. Jadi teman-teman kalau mau jadi teman-teman tuh harus mencantumkan secara lengkap dasar itu. Jadi harga satuan itu mereka masukkan ke dalam BOQ, ke dalam BOQ-nya. Jadi PPK memasukkan itu ke dalam BOQ, kemudian dari BOQ ini mana yang paling murah maka mereka akan pilih itu. Jadi tinggal diklik berdasarkan, tapi dengan ketentuan harga bahan dasar itu sudah harus dicantumkan secara lengkap di dalam. Tapi nggak kelihatan di sini. Saya nggak melihat di sini. Gitu.
Ini mungkin yang harusnya kita perlu perbaiki. Nah, toko daring itu harusnya dibuka untuk opsi menjual bahan dasar saja atau alat persewaan konstruksi yang ada di LKPP maksud saya. Jadi e-katalog itu juga harusnya diluaskan sehingga bisa atau mampu menjadi harga satuan dasar yang kita bisa gunakan, masyarakat jasa konsumsi bisa gunakan. Nah, sayangnya, tapi ini mereka bisa atasi. Sayangnya pernah ada indikasi terjadi reseller gitu di situ bahwa pemilik pemilik AEP di satu titik. Saya tidak mendapat secara lengkap siapa yang melakukan, tetapi ini salah satu keluhan daripada kontraktor yang tidak punya alat memang, tidak masuk di dalam daftar e-katalog bahwa ada potensi reseller di mana eh, dia dia mencantumkan harga di situ, tetapi nanti suplainya dia beli dari AMP terdekat. Nah, oleh karenanya itu teman-teman di pemerintah ternyata sudah tahu indikasi ini, kemudian melakukan survei, meregistrasi alat, kondisi, kapasitas dan lain sebagainya gitu. Mereka ternyata di belakang juga melakukan itu. Jadi sebelum sebelum mereka klik, mereka harus punya data ini dulu sehingga tidak terjadi atau potensi reseller itu bisa diatasi. Kemudian e-katalog ini merupakan proses penunjukan langsung kan. Memang tujuannya supaya pelelangannya cepat. Gitu. Tetapi ini adalah merupakan penunjukan langsung yang kemudian rawan soal integritas. Oleh karena itu, cara ngatasinya sebetulnya pengumumannya harus jauh-jauh hari dibuka. Kenapa? Kenapa jauh hari? Ternyata begitu kita memasukkan harga ke dalam e-katalog, dirubah sesuka hati seperti merubah harga di dalam eh, platform toko daring yang umum, Tokopedia dan lain sebagainya gitu. Dia langsung terkunci kalau misalnya saya mau nurunkan harga itu tidak bisa dilakukan sesuka hati. Oleh karena itu dari awal dari jauh hari bahwa akan ada e-katalog untuk satu paket tertentu, maka eh, harusnya diumumkan sejak awal bahwa itu ternyata nanti e-katalog yang akan digunakan bulan Juni ya, tapi Januari harusnya sudah dimasukkan supaya dalam proses Januari sampai Juni itu teman-teman masih bisa ya cek harga dan lain sebagainya sehingga eh, apa, sehingga eh, tahu harus membuat berapa harga yang akan dia dia taruh pada pada e-katalog. Karena itu karena kenapa? Karena tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Penetapan harga di e-katalog itu didorong harusnya didorong eh, agar berkompetisi. Jadi sebetulnya yang kiri ada KMP yang di kiri dengan AMP yang di kanan atau buying plan yang di kiri dengan yang kanan harusnya didorong untuk berkompetisi supaya terdapat kita bisa memperoleh harga yang efisien. Eh, Kenapa? Kenapa begitu? Karena begini, ternyata masih ada statement ya kita juga pengen mendapat harga yang wajar. Harga yang wajar ini kan relatif gitu ya. Rupanya ya supaya mereka mendapat harga yang wajar. Nah, wajar itu bagaimana? Sebetulnya kalau terjadi kompetisi nggak ada cerita wajar lagi kan gitu. Pokoknya mana yang efisien buat pemerintah itu yang dipakai gitu. Nah, kemudian faktor subjektifnya harus dikurangi sejauh mungkin, sebanyak mungkin dengan cara mengotomatisasi apa atau mengambil harga di dalam e-katalog tersebut kemudian masuk ke dalam BOQ, kemudian mana yang paling murah itu yang dipilih tanpa ada pertimbangan lain gitu. Karena apa? Karena sebetulnya yang masuk ke e-katalog itu kan sudah disurvei dan sudah disaring gitu ya. Kemudian ternyata ada hal lain yang bagi yang tidak mampu masuk ke dalam e-katalog, ternyata beberapa kontraktor juga eh, gagal gitu berkembang karena dia jadi mati gitu. Kemungkinan dia mengikuti lelang jadi kecil karena hanya yang terdaftar di e-katalog. Nah, ini memang harus dicari cara bagaimana untuk menjaga nomor 5 ini gitu ya.
Kemudian perlu perbaikan search. Search sistemnya memang nggak terlalu mudah kalau Bapak lihat e-katalog. Kemudian tidak terlalu jelas ada spesifikasi di dalamnya. Kemudian perlu dijelaskan soal delivery volume setelah sistem bayar. Masih e-katalog itu sebenarnya kan mengurangi kontak gitu. Sehingga harusnya untuk mengurangi kontak maka sistem bayar dan lain sebagainya termasuk penjaminan harusnya dicantumkan. Termasuk kualitas dan aturan-aturan luar prestasi. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang ada di e-katalog. Saya nggak melihat yang ada di belakang bahwa ada base A, base B segala macam diperlukan. Saya nggak lihat. Gitu. Tetapi di dalam katanya di dalam e-katalog itu seluruh komponen yang ada di BOQ itu sudah ada. Kalau untuk betterment atau rehabilitasi, jadi low betterment atau rehabilitasi. Ini contoh-contoh lain dari beberapa perusahaan. Ada harga yang bisa nanti kalau dapat bahannya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Harganya ini bisa beda-beda. Ini ada aspal, ada aspal bulk di sini, ada aspal yang dihapar, kemudian ada semen, ada baja, ada bahan konstruksi, ada agregat. Ya. Nah, kemudian oleh karena itu gini, untuk memperoleh diperlukan koordinasi antara rantai pasok pemerintah dan lembaga, terutama dalam menempatkan format tampilan toko daring. Jadi toko daring itu harus dibuat lebih lebih transparan lagi. Item yang katanya ada item agregat lain-lain di belakang itu harusnya terlihat gitu, sehingga antar pemilik, antar pendaftar di e-katalog itu sudah tahu, sudah saling lihat harga gitu. Saya mampu turun sampai sejauh ini sehingga sebenarnya itu bisa digunakan untuk menjadi harga harga lelang kan. Jadi lelang sudah terjadi di masyarakat dan itu menjadi referensi ke dalam harga satuan kita. Kemudian nah, apa sebetulnya efeknya kalau kita menggunakan format seperti di atas ya? Harga konstruksi jadi efisien, integritasnya naik, semua harga resmi masuk, terdapat secara transparan. Kan transparansi itu kan meningkatkan integritas. Kemudian proses pengadaan konstruksi tidak lagi mengkhawatirkan bagi pemerintah atau pemerintah daerah. Bayangkan teman-teman pemerintah daerah pelelang. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang ya. Pak Bambang. Pak Bambang. Ya saya karena apa namanya tadi dicabut apa namanya otoritasnya sebagai co-host jadi jadi nggak bisa meng-unmute diri sendiri harus menunggu dari apa namanya Ya. administrator. Baik, terima kasih Pak Bastian Sihombing ya atas paparannya ini mencerahkan nih. Buat saya pribadi ini apa namanya kayak inget zaman-zaman dulu gitu loh Pak. Dulu sekali itu Pak ya kalau yang namanya tender pemerintah tuh nggak ada bukan harga terendah tuh loh. Saya ingat benar tuh mungkin Pak. Tapi harga yang paling menguntungkan pada untuk negara atau untuk pemerintah. Jadi belum tentu yang terendah itu menang dulu zaman saya. Tahun 70 80 kan tender. Baik, Ibu Bapak yang terhormat ya. eh, kita sudah simak dan di sini saya lihat banyak sekali pertanyaan yang apa yang mengemuka ya. Ini pertanyaan-pertanyaan daya di praktisi, kayaknya ada juga dari unsur pemerintah gitu ya. Ada juga yang dari unsur kontraktor kalau saya perhatikan. Ini sudah dengan disarikan oleh uh, Pak Damdam ya, Pak Samsudin sudah dikirim ke saya secara teksnya ini. Uh, Namun saya ingin interaktif ya, barangkali ada yang mau disampaikan secara lisan juga di sini. Ya. Kita punya waktu cukup banyak nih sampai jam 15 sih, 47 menit ya. Pak Dedi Limbong tadi di awal-awal sudah begitu kira-kira 20 menit berjalan,
muncul pertanyaan ini Pak. Pak Deddy Limbong mana Pak Deddy Limbong? Kalau belum masih ada di sini saya bacakan atau mungkin mau membaca sendiri. Kalau enggak ada ya eh, saya bacakan, saya berikan pada yang lain dulu. Pak Deddy Limbong, mana Pak Deddy Limbong? Kalau gitu Pak Adrian dulu deh. Pak Adrian, kalau Pak Adrian ada saya akan bacakan pertanyaannya. Nanti kalau ada sisa waktu yang belum ditanyakan namun tidak ada di sini akan saya apa namanya angkat ke permukaan. Ini menghormati yang masih stay di sini dan bertanya, tapi kalau bahasa Jawanya masih anu ya, nggak colok layu tinggal gelanggang gitu. Pak Adrian ini sudah ada di layar nih, Pak Radrian. Mau saya bantu bacakan atau Bapak baca saja Pak, biar interaktif Pak. Silahkan Pak Adrian. Iya, Pak. Izin, Pak. Mohon maaf. Monggo, monggo. Saya sambil 2 Zoom juga, Pak. Jadi mungkin yang saya mau tanyakan kepada Pak Bastian, kita memang setiap kali melakukan penyusunan HPS itu selalu dilema, Pak ya. Karena kita juga harus apa? Kita juga memiliki dasar-dasar harga satuan, misalnya dasar HSP yang HPS yang diterbitkan oleh kabupaten, kota, dan provinsi gitu, Pak ya. Sesuai dengan lokasi pekerjaan kita gitu. Tapi pada kenyataannya harga-harga tersebut biasanya memang lebih tinggi daripada harga pasar yang seharusnya lebih akurat gitu, Pak. Permasalahannya ini pada akhirnya nantinya ini akan menyebabkan waktu kita lelang itu, Pak, harga HPS kita itu untuk di di apa oleh penyedia jasa untuk menembak harganya dengan harga yang sangat jauh di bawah 80%. Dan pada akhirnya itu ujung-ujungnya ya kita harus melakukan evaluasi kewajaran harga, dan itu cukup menyita waktu. Dan sekarang kan kita juga waktu lelang juga sangat-sangat itu, Pak ya, kadang-kadang belum selesai lelangnya udah dipotong uangnya gitu oleh pusat gitu kan, Pak ya. Makanya jadi kadang-kadang menurut saya kenapa kita dari awal itu sudah nggak ada, harusnya antara harga pasar dan harga satuan yang diterbitkan oleh kabupaten, kota, provinsi itu jangan terlalu jauh berbeda gitu loh, Pak. Menurut saya sih itu sih sebenarnya yang permasalahan yang saya dulu dari dulu juga udah eh, apa sih menyusun HPS, Pak ya. Dan permasalahannya memang selalu itu gitu. Eh, dan untuk harga sendiri kan kadang-kadang kita juga misalnya untuk item-item tertentu itu harus ada harga pembanding gitu kan, Pak ya. Nah, itu juga mau saya tanyakan tuh, harga pembanding itu kita ngambil yang rata-rata apa yang harga terendah, Pak? Ya, sebaiknya gitu. Mungkin itu saja, Pak, dari saya dulu. Terima kasih. Ya, Baik Pak eh, Adrian. Mau langsung Pak atau mau dikumpulin 2 atau 3? boleh, boleh, Boleh boleh. aja. Silakan, Pak. Ya, boleh. Berikutnya siapa? Tadi saya panggil Pak Deddy Limbong. Ada nggak? Kalau ada di sini tapi beliau apa namanya susah untuk speak up, saya bacakan nih. Nah, baik kalau belum ada, saya menghormati yang masih ada di sini. Ini namanya atas nama Hadirin. Hadirin mana Pak Hadirin? Pak Hadirin. Ya, Pak Hadirin mau baca sendiri atau mau saya bantu bacakan, Pak? Buka speakernya, silakan mikrofonnya. Juga ini aturan ya, kalau saya jadi moderator ingin saya ketika speak up itu juga di open cam ya, kameranya dibuka. Oke Pak, Menghormati boleh. pembicara ya. Silakan Pak Hadirin, silakan Pak Hadirin. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ini aja sih, eh, kebetulan saya eh, sebagai tenaga ahli K3 ya sementara ini. Nah, saya melihat HPS tadi, saya belum melihat ini apa namanya biaya untuk penerapan SMKK, pengelola biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Terus sekarang malah ada kegiatan lagi penerapan kekerasan berbasis gender. Mungkin ini hal baru ya. Apakah Iya, biaya iya, iya. tersebut dimasukkan dalam HPS atau dimasukkan ke program lain? Karena SMKK, pengelolaan lingkungan dan pemantauan ini kan termasuk wajib gitu loh. Nah, Mandatori ya. takutnya nanti pas pada saat implementasi di lapangan kami dituntut dengan peraturan
PUPR yang nomor 10 tahun 2010 apa 2021, tapi di 21. sini nggak ada biayanya gitu loh. Itu aja sih. Mohon maaf, mohon izin Pak. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Hadirin. Pak Hadirin ini kalau hadirin bahasa Indonesianya sebenarnya jamak ya, tapi ini tunggal ya. Ini satu Iya lagi Pak. ya, Pak Untung enggak, Pak Untung Hidayat enggak ada. Ini Pak Deddy Limbong ada 2 pertanyaan ya, tapi belum muncul-muncul nih orangnya. Jadi pertanyaannya mungkin cukup baik ya, tapi kalau udah cukup waktu, mana Pak Untung? Ah, yang lain dulu. Ibu Yanti. Ibu Yanti atau Pak Bagio, silakan siapa yang duluan buka mikrofonnya. Bu Yanti Oktaviana bukan ya yang dimaksud nih? Terima Monggo Bu kasih, Yanti. Pak Bambang. Oke, Yang mau Bu saya tanya, Yanti kawanku nih. Ya, silakan Bu Yanti. apa kabar, Pak? Baik, tenggot. Ya, izin Pak Bastian, kan di dalam e-katalog sudah ada transparansi, tapi seringkali masih saja adanya negosiasi. Apakah negosiasi itu merupakan suatu syarat memang bagi pengguna jasa kepada penyedia jasanya? Seperti itu Pak Bastian, terima kasih. Ya, oke, 3 dulu deh ya. Nanti kita sambung lagi. Monggo, Elder Brother Bastian Siombing. Baik, baik Pak. Terima kasih. Pertama Pak Adrian ya. Pak Adrian seperti tadi saya katakan di awal, dalam membuat HPS itu Bapak kan selalu menggunakan referensi harga resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Kalau tidak ada, Bapak minta kepada supplier harga harga misalnya seperti aspal. Seperti aspal, Bapak minta satu dokumen referensi kepada supplier aspal. Dan sayangnya pertanyaan yang selalu muncul dari mereka itu, Bapak mau beli atau untuk lelang? Gitu. Selalu ada itu, saya pernah ngalamin itu. Bapak mau beli atau lelang? Loh, kenapa? Karena beda ternyata harga beli dan harga lelang. Harga beli kalau untuk dokumen untuk masuk ke dalam analisa harga satuan tuh ternyata beda. Gitu. Yang seharusnya kan kalau Bapak beli contohnya sepatu, sepatu itu untuk hadiah ulang tahun atau untuk kita berikan ke ayah kita atau ke adik kita harusnya harganya satu kan? Tidak ada bedanya gitu. Nah, harusnya logika-logika ini yang kita masukkan ke dalam harga satuan dasar gitu. Selalu kita pakai harga dari Pemda dengan ketentuan sebetulnya. Pemda itu mendapatkan harga itu dari apakah hanya dengan model mereka lakukan analisa, melakukan survei di lapangan, atau kemudian mendapatkan harga lalu dia masukkan menjadi aturan. Yang repotnya kan di dalam harga dasar, harga dasar harusnya gitu kan. Bahwa harga batu di suatu kori kan tidak perlu kita tambah dengan harga-harga lain, ya kan? Tidak perlu kita tambah dengan harga-harga lain. Harga batu di kuari itu ya harga itu gitu. Itulah yang masuk ke dalam analisa harga. Nah, harga lain-lain itu harusnya kita munculkan di dalam item pekerjaan seperti tadi. Kalau memang sudah ada pertanyaan dari Pak Hadirin yang menyatakan ada soal masalah lingkungan atau SMKK, ya memang harusnya muncul menjadi item di dalam kontrak. Tapi dengan ketentuan bahwa di dalam harga satuan sudah memang tidak termasuk harga lain lagi. Jadi harga satuan, keuntungan kan sudah kita keluarkan karena keuntungan masuk di bawah kan. Jadi keuntungan itu kita tentukan mau berapa, 10%, 15% itu terserah saja. Tetapi keuntungan tidak ada lagi di dalam harga satuan. Seperti itu kira-kira modelnya. Keuntungan kita keluarkan lantas kita munculkan itemnya. SMKK kita keluarkan di dalam harga satuan, kita munculkan itemnya. Apalagi sebetulnya yang muncul yang memang menjadi pengeluaran yang resmi gitu Pak. Harusnya begitulah format
analisa harga satuan. Dengan demikian, harga satuan yang kita analisa atau kita munculkan di dalam BOQ itu adalah harga satuan yang ansih hanya untuk konstruksinya. Biaya-biaya lain untuk itu sudah ada di luar, dikeluarkan kemudian dimunculkan secara resmi. Kenapa secara resmi? Karena memang itu dikeluarkan secara real gitu kan. Karena memang itu menjadi pertimbangan yang benar gitu. Nah, kalau memang begini modelnya, maka yang saya katakan tadi integritas harga satuan itu akan naik. Nah, kalau sekarang begini, kalau sekarang Bapak gunakan harga satuan yang dari Pemda, maka tanggung jawab terhadap harga satuan dasar itu ada di Pemda. Gitu. Tetapi kan tidak juga kan, faktanya kan penganalisa harga satuan yang bertanggung jawab. Yang diseret kan Bapak kalau mengatakan seandainya penganalisa harga satuan yang dipanggil, diseret, ditanyain segala macam atau diinvestigasi, kenapa kenapa harganya seperti ini mahalnya? Harga itu menjadi mahal karena banyaknya kos-kos yang secara resmi dikeluarkan, tetapi ditanam di dalam harga satuan. Seandainya itu dipisahkan secara terinci di luar, maka menurut saya persoalan hukum yang kita hadapi itu sudah persoalan profesionalisme gitu, bukan persoalan hukum soal keuangan seperti ini. Ya. Nah, yang buat Ibu soal negosiasi, menurut saya gini Bu, e-katalog itu seharusnya lelang di situ. Bagaimana Ibu membeli bahan atau barang atau material di toko daring? Masih ada negosiasi nggak? Enggak kan? Begitu klik langsung kirim. Nah, dari diskusi saya kemarin, apa yang terlihat di dalam toko daring itu, di dalam e-katalog itu, ternyata masih ada lagi harga-harga lain yang harus kita masukkan di belakangnya, yang tidak kelihatan di depan. Yang misalnya agregat berat, karena untuk contoh ini jalan kemarin. Untuk jalan kan ada timbunan tanah misalnya, hanya untuk low betterment atau rehabilitasi ya Bu ya. Ada timbunan tanah yang tentu ada harga tanah timbun, kemudian ada agregat A, ada agregat B, ada lapis pondasi, ada aspal lapis ya, kemudian ada macam-macam. Nah, semua harga itu harus kita masukkan sebanyak mungkin, selengkap mungkin supaya teman-teman mengambil harga itu masuk ke dalam BOQ-nya dia. Dia sudah punya volume. Harga dia ambil dari e-katalog, dia masukkan ke dalam volume itu, lantas dari situ dapatlah harga untuk supplier tertentu. Harusnya dari situ sudah dapat ditentukan siapa sebetulnya yang menjadi pemenang kan gitu, atau sudah harus dapat ditentukan siapa menjadi supplier untuk yang ditentukan. Harusnya begitu. Harusnya tidak ada lagi negosiasi. Kenapa harus negosiasi? Karena yang dengan ketentuan yang masuk ke dalam punya peralatan yang cukup, produksi yang cukup, kualitas yang sudah memadai dan lain sebagainya. Mereka sudah periksa sebelumnya. Sebelum dilakukan pelelangan. Kemudian mereka masukkan harga. Harusnya tidak boleh lagi ada negosiasi. Kenapa harus negosiasi? Nah, supaya tidak negosiasi, sebetulnya harga ini harus dibuka supaya semua supplier itu bisa saling lihat harga. Kalau Ibu tawar di situ harga agregat, harga beton misalnya sekitar 900, ya saya taruh 850. Maka saya taruh 850. Atau sama dengan Tokopedia atau Shopee atau apalagi yang lain gitu ya, Bukalapak. Kan kita bisa lihat apa yang mau kita beli, bisa kita lihat harganya masing-masing. Tinggal kita pilih mana yang kita mau. Harusnya fungsinya seperti itu, gayanya seperti itu. Nah, dengan pelelangan yang ada di masyarakat inilah integritas konstruksinya akan naik. Dengan menampilkan semua item-item yang memang dikeluarkan, nah, maka integritas konstruksi atau HPS itu akan naik. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Saya nggak mengerti bahwa siapa ini harusnya memang disuarakan oleh
oleh kemana ini disuarakan. Tetapi saya tahu ini adalah suara untuk pemerintah. Di antara kita pasti ada orang pemerintah yang hadir, misalnya seperti mungkin Pak Adrian, dia akan mulai berpikir bagaimana menaikkan ini. Ya begitu mungkin Pak Adrian ya. Bagaimana menaikkan integritas HPS saya ini. Kenapa ini saya sampaikan? Terus terang saya pada satu masa bersama dengan KPK pencegahan. Kita minta memeriksa Tokopedia atau Shopee waktu itu. Apa sih yang ada? Ada bahan konstruksi apa sih ada di situ? Kesimpulan mereka nggak ada apa-apa. Hanya ada pipa, ada pompa. Artinya memang tidak cukup. Harusnya model seperti ini diperluas. Itu kira-kira yang ada di dalam pikiran mereka. Lalu kedua, lantas harga dari mana? Saya katakan harga itu ditentukan oleh Bapeda. Dasar hukum apa Bapeda menentukan harganya? Dan bagaimana Bapeda menentukan harga itu? Nah mereka tahu itu. Apa ya kira-kira dasar hukum? Saya nggak bisa jawab waktu itu. Saya juga nggak mengerti ya. Tapi saya hanya menggunakan harga itu. Tapi saya tidak bisa jawab. Tetapi memang eh, mereka jadi bertanya kenapa ditentukan oleh Bapeda? Kenapa bukan harga survei? Kenapa bukan harga pasar? Ini yang penting saya bangkitkan supaya memang kalau memang Pak Adrian punya kemampuan atau punya peluang untuk merubah aturan ya silakan Pak Adrian rubah. Tetapi mereka sudah mulai aware terhadap yang begini-begini. Itu pesan. Oleh karena itu bagaimana menaikkan integritasnya ya. Nah, kalau memang ada perbaikan lingkungan ya harusnya masuk dong ke dalam item itu. Kenapa itu benar dan ada dan memang ditentukan dan atau diperlukan gitu. Oh, bagaimana biaya administrasi atau biaya izinnya harusnya ya masuk izin titik. Ada item izin sehingga item izin yang ada di dalam harga satuan itu kita keluarkan. Sekarang kan semua ada di situ kan. Harga satuan itu kan seperti tempat sampah, apa saja ada di situ. Bapak mau biaya apa? Ada di situ semua. Sehingga memang jadi ya jangan heran kalau ada yang bisa menawar 80%. Jangan heran karena semua ada di situ. Bagi perusahaan lain mungkin saya bisa kok, saya nggak perlu pakai bagian-bagian tertentu ini sehingga harganya bisa turun. Itu kira-kira. Nah, kalau memang ini bisa masuk seperti itu, saya yakin seluruh Indonesia harga satuan akan turun. Kalau harga satuan itu turun ya integritasnya naik, Bapak nggak usah khawatir. Saya juga tidak setuju kalau memang sudah di bawah HPS, harusnya siapapun di bawah HPS. Kalau ditentukan menjadi pemenang, harusnya tidak ada persoalan hukum di dalam situ. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Bastian. Ini luar biasa ya, Pak Bastian ini menjawab pertanyaan tapi sekaligus juga men-challenge ya. Ini langsung pointed ke Pak Adrian dan banyak sebetulnya teman-temannya. Banyak. Ada saya catat ini ada Bu Yesi juga penyedia jasa ya, mungkin banyak juga yang lainnya gitu. Ayo. Oke, kembali di sini saya akan undang Pak Limbong nih, Pak Dedi Limbong. Ada nggak Pak Dedi Limbongnya? Ada, belum ada juga. Artinya kalau ada di sini tapi beliau kesulitan untuk speak up, saya akan bantu untuk membacakan. Pak Untung Hidayat, ini langsung aja nih pendek nih pertanyaannya. Bagaimana kalau kontraktor membayar pekerja di bawah UMR? Mana Pak Untung? Kontraktor membayar di bawah MR. Wah, ini apakah Pak Bastian akan menjawabnya? Nanti kita lihat ya. Kemudian nih saya akan Bu Yanti sudah tadi ya, Bu Yanti. Bu Yanti. Jadi kalau Bu Yanti belanja di Tokopedia itu banyak ya, satu sumber itu ya, satu barang itu banyak itemnya gitu loh. Nggak usah pakai tawar-tawar lagi, tinggal pilih mana yang Ibu suka. Oh, Ibu nggak mau yang Justru paling saya yang murah ya, ditawar, silahkan. Pak. Justru saya yang ditawar, makanya saya bilang kenapa mesti ditawar gitu kan. Makanya ini sebagai penguat saya Pak dengan penjelasan Pak Bastian. Iya betul lah. Mudah-mudahan Pada saat yang penjelasan ini nawarkan didengar oleh para itu sudah Iya benar Pak. itu kan sudah Iya, lelang iya, di iya. situ kan.
Benar, saya dipanggil untuk negosiasi, makanya saya bilang kenapa mesti negosiasi kembali, kan sudah ada harga di tertera seperti itu. Tertera ya. Iya, iya, iya. Pak Bagio mana? Pak Bagio Pancoro ada nggak? Tadi sudah sempat saya panggil. Pak Bagio Pancoro, monggo Pak Bagio. Ini mungkin langsung Assalamualaikum dibaca warahmatullahi wabarakatuh. sendiri. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya gini Pak, ini di pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, itu tadi disebutkan ada Permen nomor 1 tahun 2022 ya Pak. Terus kemudian tempo hari juga saya ada instruksi dari Dinas PU di salah satu kota, itu minta untuk memakai surat edaran nomor 73 tahun 2023. Nah, kira-kira yang lebih akurat untuk sebagai pedoman penyusunan analisa harga satuan itu yang mana, Pak? Itu aja ya pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Pak Bagio, Ya, kalau yang Bapak tulis tuh pertanyaannya bukan mana yang lebih akurat, tapi mana yang lebih kuat. Kalau lebih yang kuat. lebih Ya, kuat maksudnya itu kita lebih bisa mewakili atau lebih Oh, lebih oke. sah gitu maksudnya gitu, Pak. Ya, oke, oke. Kalau oke. Dua ya, dua. Ya. Yang ketiga Ibu Yesi. Bu Yesi mana Bu Yesi? Biar interaktif ya, kita Ya, hadir tulis. Pak, hadir. Ya, monggo Bu Yesi, silakan dibuka. Nah, oke, Bu Yesi lagi di Sorry. mall nih kelihatannya. Enggak, saya di rumah. Oh, di rumah ya. Oke, baik. Ya. Monggo Bu. Oh ya, Pak, jadi saya kan dari penyedia jasa. Kayak tadi kan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan penyusun tim dari dinas yang nyusun HPS. Kan mintanya harga itu disusun fresh dengan harga pasar gitu kan. Pokoknya semurah mungkin dari tim HPS. Tapi kita dari penyedia jasa kan juga sebenarnya kalau mengikuti analisanya PUPR sama harga surat edaran itu kan memang harga-harganya cukup tinggi, koefisien pun juga cukup besar. Sebenarnya kan untuk supaya menjaga mutu bangunan konstruksi tetap baik dan juga pekerjaan bisa terselesaikan karena biaya anggarannya cukup kan Pak ya. Nah, terus kalau misalnya dari tim penyusun anggaran ini minta harganya fresh banget. Nah nanti kalau kita harga HPS-nya sudah fresh banget, ditawar lagi, turun lagi nih anggarannya Pak. Sedangkan di lapangan kan kita ya tahu sendiri biasa kadang ada pungli-pungli yang nggak bisa kita hitung lah, tidak terduga Pak. Kadang-kadang tuh pasti ada, kalau nggak dikasih mengganggu, dikasih juga kok bikin sakit hati gitu ya Pak. Dan juga mungkin ada beberapa oknum-oknum juga Pak dari dinas juga kan kadang kalau mau survei mau apa pastilah ada minta itu kan kita nggak bisa tulis di dalam RAB Pak. Nah jadi bagaimana menyikapi sudut pandang dari penyedia dan dari tim penyusun HPS ini Pak? Berat Ya. ini berat. Ya terima kasih Pak. Ya, tiga dulu aja deh Pak Bastian ya. Nanti kalau kepanjangan nanti tiga ya. Silakan Oke. Pak Bastian tadi. Terima kasih. UMR itu ya nggak boleh Pak di bawah UMR. Itu udah peraturan. Gitu. Pelanggaran. Saya rasa itu jelas. Yang menjadi persoalan adalah Bapak harus hitung, Bapak harus berikan yang namanya THR kan. Di mana Bapak taruh itu? Kan ini hukum kan, THR itu kan sudah hukum. 1 bulan gaji itu kan sudah menjadi hukum. Kemudian mulai lagi kita bergeser pada pembiayaan-pembiayaan. Misalnya pada saat awal sekolah itu biasanya semua perusahaan didorong untuk memberikan. Gitu. Kalau di Aceh ada yang namanya ada 2 kali selain THR ada lagi masa megang itu dua kali gitu. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang jadi 2 kali gitu. Itu adalah real cost fakta yang ditemukan di lapangan dan sudah jadi resmi. Kalau Bapak terima THR kan itu tidak menjadi pidana kan gitu karena itu resmi. Nah, itu menjadi biaya resmi yang tidak masuk, harusnya masuk dong di dalam analisa harga satuan. Mau dalam bentuk apa? Nah, maksud saya begini. Semua konstruksi itu harus bersih untuk konstruksi.
Kalau ada item lain yang menjadi pengeluaran, itu harus muncul menjadi item baru. Itu kira-kira bulan bahwa ada rapat mingguan, itu kan biaya kan. Ada rapat bulanan itu biaya. Ada kunjungan dari kementerian, ada kunjungan dari koordinasi dari macam-macam pihak. Itu kan semua biaya yang sebetulnya kenapa nggak muncul saja biaya rapat gitu. 17 Agustus harus dirayakan, harus. Lah itu dari mana? Oh, diambil lah yang kalau kalau Nah, memang ada perayaan hari besar ada berapa? Kita masukkan gitu. Sehingga kalau memang ada biaya yang dikeluarkan saya itu sudah ada itemnya, sudah ada pembiayaannya dan lain. Tidak masuk ke dalam harga satuan sehingga harga satuan itu jadi besar menanggung banyak hal yang sebenarnya tidak tertulis tapi fakta resmi gitu. Kemudian apa tadi? Analisa harga satuan itu kan di aturan yang digunakan ya. Aturan yang digunakan ada 2 aturan. Bapak, aturan itu adalah acuan yang digunakan. Apakah itu mau digunakan 100%? Saya rasa tidak. Itu adalah acuan dalam rangka menganalisa harga satuan. Kenapa tidak? Saya katakan tidak. Karena faktanya setiap kontraktor merubah angka-angka tertentu sesuai dengan kondisinya. Gitu. Kalau kondisi alat saya baru sehingga produktivitas saya tinggi, maka harga satuan saya tentu akan jadi lebih murah. Gitu. Sehingga koefisien-koefisiennya bisa saya rubah-rubah sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi yang dipersyaratkan gitu. Nah, aturan mana yang paling pas untuk digunakan yang menurut saya yang paling terakhir saja. Yang mana yang terakhir? Saya belum tidak lihat nanti lihat tahunnya saja. Tapi sekali lagi aturan itu adalah acuan gitu. Dan begitu gini, kalau Bapak menggunakan acuan analisa harga satuan itu menggunakan alat baru, maka kalau atau alat dengan umur 5 tahun, maka kalau ada alat dengan umur lebih panjang harusnya tidak boleh. Kalau ada kontraktor atau supplier yang menawarkan dengan alat yang lebih tua harusnya tidak boleh gitu. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Soalnya pemeriksa itu kan tergantung bagaimana komunikasinya kan. Begitu komunikasinya keras-kerasan ya saya cari semua penyakitnya. Di dalam analisa harga satuan itu ketemu semua gitu, ketemu semua. Bahkan saya kalau memang misalnya mau mempertanyakan kenapa menggunakan harga Pemda, ya harga Pemda itu dari mana, itu bisa merentet kemana-mana. Oleh karena itu sebetulnya aturan perhitungan harga satuan itu, analisa harga satuan itu adalah acuan dalam rangka menghitungkan analisa harga. Seluruh komponen sudah masuk ke dalamnya, mulai dari alat, waktu, personil, SDM, segala macam sudah dimasukkan. Harga yang muncul nanti tergantung yang efisiensinya tinggi, produktivitasnya tinggi, tentu dia akan menampilkan harga atau menggunakan koefisien-koefisien dengan produktivitas tinggi, tentu harganya jadi beda gitu ya. Tentu harganya jadi lebih murah gitu. Nah, maksud saya sebetulnya ke dalam harga satuan itu harusnya semua yang menjadi pengeluaran-pengeluaran resmi seperti tadi Ibu katakan ada rapat lah, ada kunjungan itu harusnya dikeluarkan dari situ, kemudian kita masukkan menjadi item baru. Ya jadi lucu memang ya, memang lucu. Kalau mau transparan ya memang harus terbuka semua kan, harus transparan. Memang ada rapat 5 kali sebulan, kenapa enggak gitu kan? Kalau benar kan tidak masalah kan bahwa di situ tertera 5 kali sebulan, rapatnya 4 kali ya dibayar cuma 4 kali gitu. Itulah pergeseran supaya maksud saya supaya begini, supaya teman-teman penyedia jasa bukan pemilik proyek juga tidak terjebak pada hal-hal yang bisa terjebak pada hal-hal yang kecil-kecil kan sekarang ini kan gitu.
Menurut saya transparansinya yang harus penting kita buka, kita munculkan, itemnya kita keluarkan semua, kita munculkan, tetapi kita keluarkan dari analisa harga satuan yang sebetulnya menyimpan banyak hal yang kalau lelang itu faktanya kok kenapa bisa 80%. Nah, Bapak Ibu karena membatasi 80% saja. Kalau memang dibuka yang pada suatu saat pernah kok lelang 60%. Atau contohnya begini, tanah timbunan. Tanah timbunan saya ketemu ini, tanah timbunan harganya 100 sekian, tetapi di lapangan atau di Jakarta nih sekarang. Ya. Di lapangan itu ada yang 75 gitu. Nah, harga yang benar itu yang mana sebetulnya? Kenapa analisanya lebih tinggi daripada fakta di lapangan gitu? Kan keuntungan sudah dimasukkan ke dalam item apa ke dalam list daftar baru kan. Keuntungan 10% atau 15%. Tetapi kenapa masih ketemu atau di suatu proyek saya masih ketemu harga timbunan di kontrak itu 120.000, tetapi di lapangan masih dikejar dengan diminta 80. Ya, nah sekian perbedaan itu buat apa? Oh, buat biaya-biaya lain. Nah, kalau begitu biaya lain itu kita munculkan saja secara resmi. Kenapa tidak? Gitu. Sama seperti sekarang munculnya biaya lingkungan atau SMK 3. SMK 3 di beberapa proyek sudah dimunculkan, Pak. Kenapa nggak begitu saja? Kalau memang makin panjang listnya, ya makin panjang. Ya, saya rasa gitu ya. Terima kasih. Baik, Pak Bastian. Terima kasih. Saya pikir jawaban-jawaban Pak Bastian memang menukik sekali dan menjawab ya apa yang ditanyakan. Ibu Bapak dari 6 yang mengajukan pertanyaan tertulis gitu ya. Oh iya Bu Jesi masih kembali itu. Jadi itu ada greeting ya Pak. Terima kasih katanya dari Bu Jesi. Ya, kita ini sekarang sudah berada di jam 14.46 ya. Kita punya 14 menit menuju jam 15 di mana jadwal ini akan berakhir jam 15. Namun saya tentu sebelum itu harus akhirinya supaya kita bisa mendapatkan apa namanya mungkin ada final closing statement gitu ya dari Pak Bastian. Namun demikian saya pikir masih bisa lah satu orang menyampaikan pertanyaan kalau memang ada yang masih mau munculkan pertanyaannya. Kalau tidak ada, izinkan ada atau tidak ada Pak Deddy Limbong di sini karena bisa jadi beliau apa namanya karena tadi melihat ada urgensinya untuk menyampaikan pertanyaan dan mungkin karena beliau ada tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan, kita hormati situasi itu. Tadi saya mundurkan ke belakang karena saya ingin menghormati yang masih ada di sini. Bukan bermaksud tidak menghormati Pak Limbong ya. Jadi Pak Bastian ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saya bacakan aja secara singkat ya. Untuk harga pasar apakah harus mengajukan harga pembanding dan apakah ada kriteria vendor yang layak untuk diambil harganya? Kata kuncinya harga pembanding. Kayaknya tadi sudah disinggung-singgung. Kemudian ini berikutnya tadi biaya, apakah biaya asosial, asuransi, biaya jaminan, dan fee masuk ke analisa biaya langsung ditambahkan ke harga satuan bahan atau dibuat item tersendiri. Saya rasa ini juga secara implisit sudah terjawab tadi. Kalau memang itu bisa dikeluarkan, dieksplisitkan, dan itu memiliki dasar hukum, kira-kira menurut Pak Bastian tadi kan jawabannya ya sudah dieksplisitkan saja, jangan semua embedded di dalam unit price kayak gitu loh kan, jadi mahal nanti pada akhirnya gitu ya. Dan apakah kalau dimasukkan tidak menjadi harga timpang ya itulah dia. Kemudian saya rasa sudah habis ya, sudah habis yang ditanyakan. Pak Bastian mau ada komentar atas itu atau sudah cukup? Soalnya sudah terjawab secara implisit. Gini, sebetulnya ini Pak Adrian katakan bahwa sebagian sudah dimasukkan ke dalam biaya, betul kan? Limbong, Pak. Jadi Limbong. Ya nanti Limbong. bahwa Pak Adrian ini bukti sebetulnya bahwa sebagian ada yang sudah mau dimunculkan di dalam kontrak. Ya, itemnya dimunculkan seperti SMK 3. Nah, kenapa nggak kita munculkan lagi
biaya lain dengan ketentuan tentu harga satuan konstruksinya tentu harusnya turun kan. Kan Bapak bisa memperlihatkan itu kan. Oh, saya kenapa ini lebih murah? Karena harga-harga tertentu sudah saya keluarkan di dalam analisa harga satuan tersebut dan saya munculkan menjadi item baru ya. Harusnya begitu. Kemudian ada lagi biaya-biaya konstruksi ini berat untuk dimasukkan ke dalam RAB lah. Sebetulnya masuk kan. Semua biaya konstruksi, biaya-biaya kunjungan itu kan masuk ke dalam RAB tetapi tertanam. Maksud saya kenapa nggak dimunculkan gitu loh. Itu kira-kira ya. Kenapa nggak dimunculkan gitu. Kenapa? Karena aturan ini kan bahwa analisa harga satuan itu kan acuan. Gitu, acuan gitu. Petunjuk atau metode bagaimana menghitung yang kalau memang Bapak mengeluarkan biaya rapat di dalam harga satuan dan muncul menjadi harga baru kan harusnya boleh dong gitu. Tapi kan terlihat harga satuan analisa timbunan saya atau analisa aspal saya itu jadi lebih murah gitu. Kemudian saya nggak ketemu si Pak itu tadi Ade Limbong, Pak. Kemudian terkait dengan ketidaktersediaan dana. Bahwa ketersediaan dana itu kan sebetulnya akan berakibat pada dimensi proyek itu diselesaikan. Kalau proyek ini membutuhkan dana 100, kemudian saya hanya punya 5 atau 75, maka dimensi daripada proyek ini saya selesaikan sebesar 75. Ya kan? Sebesar 75. Nah, di dalam 75 itu ada macam-macam biaya yang saya tanam yang tidak terlihat, yang tidak, nah, kemudian saya perlihatkan. Saya punya pengalaman seperti ini. Ini saya ingat satu proyek, ini proyek besar. Yang ada di dalam tanah timbunan di dalam kontrak itu satu harga tertentu, kemudian diambil oleh satu orang, mari saya kerjakan. Diambil oleh satu orang pihak tertentu dengan harga 70%. Dari harga 70% ini saya kasih ke supplier besar dengan harga 50. Bayangkan di ujung sana masih ada yang ngambil dengan angka 40%. Dan proyeknya selesai dan stable. Apa yang ada di situ sebetulnya? Apa di situ? Kalau dikatakan biaya rapat itu tertanam di angka dari 100 menjadi 70 tadi kan? Atau biaya pengawasan kunjungan atau itu ada di situ gitu. Tetapi kenapa dari 70 masih mampu turun menjadi 50 dan kemudian di ujung sana ke supplier yang pemilik truk itu saya akhirnya kan pemilik truk yang masuk itu dihitung dengan angka 30. Ini hanya ilustrasi ya, tetapi tanah timbunan itu sangat rawan diberikan secara berjenjang kepada banyak pihak. Itu saya rasa itu bukan rahasia umum. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya kerjakan, saya minta 70 dan kemudian saya kerjakan sendiri bahwa biaya rapat ada di 30 di atas tadi. Tetapi kenapa masih bisa saya turunkan? Berarti ada banyak biaya yang saya masukkan atau banyak hal yang saya menjadi referensi di dalam harga satuan sehingga dia menjadi terlalu mahal. Gitu. Dan memang beginilah. Saya rasa siapapun mungkin siapa yang menjadi penyedia pemilik pekerjaan di sini. Kalau bicara konstruksi itu kan gampang banget kita menaikkan dengan ini kan harga tahun lalu, misalnya membandingkan dari suatu proyek ke proyek lain. Harganya 100, tahun lalu proyek lain 100. Maka harga di proyek di sebelahnya kita bikin 100 ditambah inflasi. Enak kan cara ngitungnya? Enak banget gitu. Ambil proyek sebelahnya, pindahkan ke sini, tambah inflasi saja. Betapa ringannya kita mendorong inflasi itu masuk sehingga begitu dia 10 tahun maka
proyek itu sudah kemahalan 10 apa 1 kali, jadi 2 kali lipat gitu. Apakah begitu yang benar? Kan tidak. Harusnya memang dianalisa dengan ketentuan masukan harga bahan dasarnya adalah harga yang disurvei atau harga yang diperoleh daripada lelang yang ada di masyarakat. Dengan demikian integritasnya akan naik. Mau dibawa kemanapun saya rasa eh, akan bisa diargumentasi. Cuma persoalannya memang akan menyulitkan untuk situasi sekarang kan terus terang aja ada biaya sosial, ada kiri kanan segala macam. Memang itu jadi menyulitkan gitu ya. Memang Kak, kita mau bergerak atau tetap tinggal dengan situasi sekarang gitu atau mau bergerak mengarah ke integritas yang lebih tinggi. Nah, pesan saya kemarin ke Oke, mereka Pak. ya, pesan saya kemarin Sorry Pak Bastian. Ya, ya, pesan saya kemarin ke lanjut mereka. aja, sorry. Jika Bapak bisa, jadi ini ke pencegahan waktu itu. Jika Bapak bisa memperbaiki ini, maka Bapak nggak akan nangkap lagi orang-orang yang selama ini Bapak OTT. Capek banget Bapak harus melakukan sana kiri kanan OTT itu. Sehingga Bapak bisa fokus yang lain. Dengan demikian maka tingkat level indeks kita dalam integritas itu akan naik gitu. Kan begitu. Apakah pencegahan itu dengan sosialisasi? Saya rasa tidak, tetapi perbaikan sistem. Gitu. Demikian kira-kira Pak. Oke, baik Pak Bastian. Hmm. Kita memang sudah tinggal 5 menit ya, tapi setidaknya ada 3 nih muncul di layar nih. Saya ingin bacakan ya Pak ya. Pertama dari Pak Ismuha ya, persoalan penentuan harga HPS sangat rumit karena juga ada harga persanaan dari owner. Nah, ini dia nih harga yang embedded di dalam harga satuan. Memang ada tujuan tertentu ya. Ini saya rasa kita sama-sama tahu ya. Karena itu tidak bisa dieksplisitkan, dikeluarkan dan menjadi suatu item kerja tersendiri. Bu Yesi juga ada tambahan nih, kayaknya beliau ini sangat masih penasaran gitu ya. Untuk paket konstruksi kecil, memang biaya-biaya kunjungan dan lain sebagainya tadi nggak bisa masuk dalam RAB. Wah, ini nggak bisa masuk dalam RAB nih, bukan hanya nggak bisa masuk dalam unit price, tapi dalam RAB pun nggak bisa muncul karena ada keterbatasan anggaran ya. Oke. Nah, kemudian dari Pak Adrian kembali, untuk sebagian biaya yang Pak Bastian sebutkan itu mungkin sudah dimasukkan dalam biaya. Oh, oke, komen ya. Ya, mungkin sebentar. Ada lagi nggak ya? Apa ya? Ada lagi nggak ya? Oh, sudah. Ya, itu aja Pak, barangkali. Jadi memang sudah ketangkap Pak ya? Iya, iya, iya. Jadi, Bapak mungkin juga sambil baca Pak ya? Jadi, jadi kayak misalnya ya karena biayanya, karena proyeknya kecil lantas tidak ada rapat kan tetap rapat kan, mau kecil mau besar rapat kan tetap harus ada kan gitu kan. Nah, real keterbatasan dana tadi bukan lari kepada tidak dilaksanakannya sebagian item atau sebagian proses. Keterbatasan dana tadi harusnya lari kepada pengurangan atau staging daripada suatu konstruksi, atau harusnya tadinya bisa selesai 1 tahun, kita bagi 2 menjadi 2 tahun dengan mungkin tahun ini 70, tahun depan 30. Itulah solusi daripada keterbatasan dana. Tapi bukan berarti keterbatasan dana itu berakibat pada tidak dilaksanakannya satu item tertentu. Rapat itu kan item yang dilaksanakan dengan benar dan diperlukan dan menjadi suatu proses di dalam konstruksi kita kan. Nah, biayanya dari mana? Biasanya memang paling gampang kita tekan ke kontraktor. Siapapun nekannya ke kontraktor, mau konsultan, mau owner, mau kontraktor saja yang mikirin gitu. Nah, kalau memang begitu, kenapa nggak dimunculkan? Kenapa nggak resmi saja gitu? Nah, ini kan nggak ada aturannya ya, reform aturannya. Saya pikir teman-teman di sini yang muda-muda ini kan kelak akan jadi pimpinan di depan. Emang pimpinan mereka akan terus-terusan di sana sampai tua kan nggak juga. Mereka akan turun, maka orang-orang di sini orang-orang muda-muda di sini akan naik ya. Dengan demikian kita harap ke depan dia akan melakukan reform terhadap aturan-aturan karena pengalaman, karena kesulitan yang dia hadapi menurut saya. Demikian, Pak. Baik. Baik, rasanya kita sudah ada di penghujung ya kegiatan ini, sudah
14.58 ya, berharap tanggal jam 15 sudah selesai karena banyak agenda yang lain barangkali Bapak Ibu. Nah, beberapa saya pikir tadi sungguh berdaging ya apa yang disampaikan Pak Bastian, baik di dalam paparannya maupun dalam respon-respon terhadap pertanyaan atau komentar kita sama-sama. Saya sebenarnya ada beberapa catatan, tapi saya pikir tidak perlu dalam bentuk pertanyaan atau respon terhadap pertanyaan. Yang pertama itu mungkin yang paling yang menurut saya paling penting untuk dibawa, sebagai seorang penyusun HPS itu juga ada tanggung jawab hukum di sana ya. Jadi ada legal standing yang mesti kita pegang. Apalagi oleh karena itu maka yang menyusun HPS itu atau ahli HPS itu dia memiliki tanggung jawab hukum selain tanggung jawab teknis ya di sana. Apalagi kalau sumber dana itu dari dana publik ya, dana publik itu dari APBD, APBN, atau loan atau bank ya, sindikasi bank atau grant dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan undang-undang keinsinyuran misalnya, ini boleh saya belok sedikit, saya orang ini PII ya, numpang. Itu meskipun cuma dalam petik hanya menyusun cost estimate atau engineer's estimate atau owner estimate kayak gitu, ketika itu disusun maka tidak boleh ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki kewenangan untuk memikul tanggung jawab publik. Nah, artinya orang yang memiliki legal standing dengan jelas ya. Dalam konteksnya Undang-Undang 2 pastinya punya tanggung jawab hukum ya. Nah, kemudian yang saya catat lagi tadi tentang marketplace, ada harapan bahwa mestinya itu LKPP itu bisa menjadi marketplace ya, bisa lebih luas ya, tidak tunggal, produk tidak tunggal, harga tidak tunggal, artinya produk yang berbagai macam dengan harga yang juga variatif, sehingga masyarakat yang melakukan pemilihan atau jadi karena LKPP quote unquote itu merupakan toko daring itu sebenarnya menurut Pak ini, namun harganya sudah terkunci gitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang ini saya catat ya, karena ini penting ya. Harga pemerintah itu yang penting efisien. Nah, ini saya sudah sindir tadi sedikit, walau tidak wajar dalam petik gitu ya. 70-80-an itu harga yang paling menguntungkan itu tidak selalu yang paling murah. Nah, kemudian hal-hal lain yang tadi disebutkan sudah mengemuka ya, seperti harga-harga yang tadinya embedded di dalam unit price mestinya dikeluarkan kalau itu memang bisa dikeluarkan, dan ini bisa membuat unit price jadi agak lebih murah gitu ya, dan mungkin akan makin berguna apabila kontrak-kontrak dalam berbentuk kontraknya berdasarkan harga satuan kayak gitu ya. Ada final statement dari Pak Bastian untuk ini ya, lebih-lebih dikit 1-2 menit enggak apa-apa lah. Ya, terima kasih. Kalau ada monggo. Saya rasa kita memang sudah harus mulai berpikir soal reform ya terhadap aturan-aturan. Siapa tahu teman-teman di sini punya kesempatan menyuarakan hal seperti ini atau bahkan melakukan hal ini. Saya rasa sudah harus mulai mengadopsi, memperbaiki bahwa kondisi sekarang toko daring itu sudah bisa menjadi bagian yang menjadi salah satu bagian yang kita gunakan menjadi referensi harga. Saya khawatir ke depan begitu toko daring, artinya begitu melihat e-katalog, maka APH akan berpikir ke arah toko daring. Kenapa kok harga pompa di sini 100, kenapa kita masukkan 200 gitu kan. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah kita buka sebetulnya. Sebelumnya sudah terbuka pikiran mereka. Oh iya, itu bisa menjadi referensi ya gitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini menjadi referensi, saya rasa sangat fair bahwa hitungan, kan kita tinggal berdebat di dalam analisa, tetapi tidak berdebat lagi di dalam harga satuan dasar, karena harga satuan dasar sudah menggunakan angka yang sama. Sangat berbahaya sekali menurut saya menggunakan harga, walaupun secara tertulis resmi, harga Bapak mau beli atau mau lelang. Pertanyaan itu yang datang pada saat itu, kemudian oh ya kita mau lelang, maka dia sebut angka yang lebih tinggi. Nah, ini kan sebetulnya karena mereka sudah tahu ya kita harus berhati-hati terhadap yang seperti ini. Saya rasa demikian.
Baik, terima kasih Pak Bastian Sihombing atas eh, final statement-nya tadi atau closing statement-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung kegiatan pada siang hari ini. Tentunya kita patutlah mengucapkan terima kasih ya pada HJKI ya, Guna Jasa Konstruksi Indonesia yang menjadi penyelenggara pada siang hari ini. Dengan demikian kita tetap memiliki kesempatan untuk menambah poin-poin PKB kita, dan secara lebih luas kita juga berterima kasih kepada P3SM Group ya, yang selalu menyediakan atau memfasilitasi untuk masing-masing asosiasi yang ada di dalam grupnya. Dan tentu saja tak lupa, dan ini sangat penting, kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Bastian Sihombing atas pencerahannya pada siang hari ini yang sangat cukup berdaging gitu ya. Kita berikan aplaus silahkan untuk Pak Bastian Sihombing ya. Aplaus di masing-masing ruang atau aplaus dengan cara digital ya. Ini saya seperti yang apa namanya saya sampaikan itu aplausnya kayak gitu tuh. Baik, terima kasih. Mau lihat di godang Pak Bastian Sihombing. Terakhir barangkali dari saya untuk kalau ngomong bicara integritas itu ya, kita ingat 4T ya, tahun 2007 selalu saya kumandangkan kepada tim saya. 4T itu apa? Taat hukum, tertib administrasi, transparan, terukur. Yang semuanya tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Pak Bastian. Terima kasih dari saya, Bambang Priatmono Sudiro, menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan, maksudnya berlebihan gitu ya. Baik, Pak Bastian, terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Silakan kembali ke alamnya masing-masing. Selamat sore Bu Melanjutkan semua. produktivitas kita hari ini. Selamat Oke, sore. Pak. Lihat Terima kasih. horas. Sore, Mas. sore. Pak Martua Siagian. Wah, Terima horas. kasih, Pak. Bang Jawa ngomong horas saja. Siap. Terima kasih Kakanda RBP. Siapa Dinda? Siapa suaranya? Yanti nih, Dek Yanti ya. Ya, izin ya, saya leave Pak Damdam. Jangan lupa ya absennya Bapak Ibu supaya PKB-nya tercatat ya. Jangan sampai sia-sia. Kalau udah lewat ini agak susah untuk bisa akses lagi ya. Silakan.